Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حقا جهاده. Bapak-bapak jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita sehingga kita dapat bermuajahah, bertatap muka di rumah Allah ini. Semoga dengannya, dengan hadirnya kita menghadiri majelis ilmu ini, maka Allah catat sebagai fisabilillah sampai dia kembali. Jamaah rahimakumullah, kedua kalinya salawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah uswatun hasanah, suri tauladan bagi kita semua. Maka barang siapa yang menapaki jejak langkah beliau, insyaallah akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa istiqomah menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW, dan kelak nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Allah Muhammad SAW dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, seperti biasa pada hari Jumat malam Sabtu kita mengadakan ta'lim, dan insyaallah ta'lim pada malam hari ini akan disampaikan oleh beliau Ustaz Dr. Mustoto, dan alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Dan insyaallah nanti akan dibarengi dengan bakti sosial. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ta'lim pada malam hari ini dengan baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara yang selanjutnya, yakni taujihat, yang akan disampaikan oleh beliau Ustaz Dr. Mustoto. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma ba'du. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah syukur kita bisa hadir di majelis yang mulia ini di Masjid Al-Jihad dalam rangka ngaji, dalam rangka thalabil ilmi, yang kita sama-sama tahu akan fadilahnya, yakni Allah akan memudahkan kita di dalam melaksanakan amalan-amalan soleh. Karena mudahnya beribadah, mudahnya beramal ini merupakan cara Allah untuk mempermudah masuk ke dalam surga. Kan dalam hadisnya kan man salaka tariqan,
siapa yang menempuh jalan, siapa yang berangkat untuk ngaji, untuk talabil ilmi, sahalallahu tariqan ilal jannah, maka Allah mudahkan jalannya masuk dalam surga. Ketika Allah memudahkan jalannya masuk dalam surga itu, yakni dengan kita dipermudah untuk melaksanakan amalan-amalan soleh, berbagai macam bentuk ibadah mudah, berbagai macam bentuk amalan-amalan yang lain juga mudah. Jamaah yang dirahmati Allah, makanya ngaji itu yang paling utama akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan ilmu yang paling utama, karena ilmu yang banyak, ilmu yang tinggi tanpa mendapatkan hidayah dari Allah, ilmu yang tidak dirahmat oleh Allah, ilmu yang tidak barokah, justru ilmu itu bisa menghancurkan dirinya sendiri dalam kenistaan. Betapa banyaknya orang-orang yang berilmu, ilmunya banyak, pendidikannya tinggi, ya Allah, tapi hidupnya hina. Hidupnya jauh daripada syariat. Kenapa? Karena ilmunya dari rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau ilmu yang tidak dirahmati Allah, ilmu yang tidak barokah, ini bisa merusak tatanan-tatanan yang ada. Maka ngaji utamanya untuk mendapatkan petunjuk, ngaji untuk mendapatkan hidayah dari Allah, sehingganya Allah akan salallahu tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan kita masuk dalam surga, yakni kita merasa ringan, merasa mudah untuk melaksanakan ilmu, untuk beribadah. Salat mudah, puasa mudah, baca Quran mudah, ngaji mudah, mencuri enggak, sulit. Allah sulitkan dalam melakukan kejahatan, melakukan kemungkaran. Dipermudah melaksanakan amal soleh, namun dihambat oleh Allah, dipersulit jalannya untuk melakukan sebuah kemungkaran. Jamaah sekalian, Bapak Ibu sehat semua nggih? Alhamdulillah. Ada yang sakit? Ada sakit kanker? Yang mana Pak, tak fotonya? Yang sakit semoga Allah sembuhkan. Amin. Yang rezekinya seret semoga Allah lancarkan. Amin. Yang punya utang, yang punya utang semoga Allah mudahkan dalamnya nyahur. Yang belum punya istri, semoga Allah mudahkan dapat istri. Amin, Pak aja ya. Tapi jangan yang mau nambah, jangan. Diaminkan betul. Ya Allah ya Rabb, 3 nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat standar yang mesti harus kita syukuri. Ini saya senang mengulang-ulang hadis ini, Pak. Nikmat standar, kalau kita punya 3 nikmat ini, kita harus banyak-banyak bersyukur. Yang pertama apa? Man asbaha minkum fi sirbihi. Siapa di antara kalian itu yang di pagi hari aminan fi sirbihi, jiwanya merasa aman. Jiwanya merasa tenang, harta ya aman, anak ya aman, istri aman dan terkendali. 1. Yang kedua, wa ma'afan fi jasadihi, badannya sehat, beraktivitas. Ini walaupun tua-tua ini sehat-sehat. Walaupun tua bau balsem, ya kan sehat juga. Nyatanya bisa ke masjid sampai pakai masker Pak Haji ya. Tapi kan sehat. Sehat badannya. Yang ketiga adalah wa andahu qutun liyaumihi. Ada makanan yang bisa dimakan di hari ini. Ya Allah, faka'annama khizat lahu dunia, maka seolah-olah dunia sudah ada di genggamannya.
Coba kita lihat nikmat ini ada pada diri kita enggak, Pak? Hari ini kita aman tidak? Jiwa kita tenang. Tenang. Anak kita aman. Istri kita aman. Aman. Satu. Badan kita sehat. Ada yang sakit borok, kanker, gudik, enggak ada. Yang enyeng, enggak ada. Sehat. Ya kan? Yang ketiga ada makanan. Ada makanan apa itu? Ada makanan yang bisa dimakan hari ini. Itu. Kalau Pak Haji ada makanan untuk 7 keturunan. Ada makanan. Fakana khazat lahu dunia, maka seolah-olah dunia sudah ada di genggamannya. Maka kalau kita menjadi orang yang bersyukur, maka kita akan semakin mendekatkan diri kepada Allah dan merasa cukup terhadap Allah, terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita menggerutu, merasa kurang bersyukur, itu efeknya orang yang kurang bersyukur menggerutu, Pak. Ada enggak orang yang menggerutu? Di baratnya ada orang yang sukanya menggerutu enggak? Hadir enggak orangnya? Enggak hadir. Menggerutu itu kenapa? Karena kurang bersyukur. Apa-apa kurang. Baik jamaah sekalian, ngisaknya sampai jam 8.24 menit. Tidak lama lagi. Alhamdulillah. Berapa? Ya salah. 19.30. Ya Allah ya Rabb. Ya. Jam 7.30. Jam 7.37 menit. Setengah jam lagi. Baik, malam hari ini kita akan ngaji Al-Quran. Kita akan membaca bersama-sama. Karena Al-Quran itu penting untuk kita baca. Ketika kita membaca Al-Quran, insya Allah Al-Quran akan menjadi syafaat untuk kita. Al-Quran yang kita baca, kita menjadi ahlul Quran. Al-Quran itu akan membimbing kita di saat sakaratul maut. Kalau kita mencinta Al-Quran, gemar membaca Al-Quran, di kuburan nanti bisa menerangi kita. Itulah fadilah Al-Quran itu. Al-Quran yang kita baca menjadi pembela di saat dalam pengadilan Allah, di saat yaumul hisab nanti. Al-Quran yang kita baca itu akan menjadi syafaat untuk kita. Maqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran, baca, terus baca sebanyak-banyaknya, karena Al-Quran nanti akan datang menjadi sapangat untuk orang yang membacanya. Ya Allah, orang yang masuk dalam hatinya Al-Quran itu akan bergetar, akan tambah keimanannya. Umar bin Khattab orang yang bengis, orang yang kejam jahiliyah, tatkala Al-Quran masuk dalam hatinya menjadi orang yang lembut, pembela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makamnya jejer dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kertas, ketika ada kertas yang biasa seperti ini ada tulisannya Al-Quran, akan dimuliakan. Tidak akan diinjek-injek, masukkan sembarangan, enggak, dipungut dengan baik. Kenapa? Karena ada tulisan Al-Quran. Fadilah Al-Quran itu, Masya Allah. Rumah yang dibacakan Al-Quran, rumah akan menjadi barokah. Baik, kita akan membaca Al-Quran surat yang kedua, yakni surat Al-Baqarah, dari ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dari bacaan Al-Quran kita. Ini anak muda tapi sudah pilek-pilek nih ya. Iya, mudanya zaman sekarang. Ayo kita membaca Al-Quran bareng-bareng. Surat Al-Baqarah ayat pertama dari alif
lam mim sampai dengan ayat yang ke-5. Dimulai dari isti'adzah yakni ta'awud. Wahid, isnain, salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون اللهم ارحمني بالقرآن. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini surat Al-Baqarah. Tapi rata-rata kalau ibu-ibu hamil itu, kalau ibu hamil rata-rata membacanya surat Yusuf. Kenapa? Karena nanti harapannya kalau lahir biar ganteng seperti Nabi Yusuf. Kalau enggak surat Yusuf, surat Maryam, Mbak Haji. Kenapa? Karena nanti kalau lahir laki-laki biar gantengnya seperti Nabi. Kalau perempuan seperti seperti Maryam. Surat Yusuf kalau laki-laki seperti Nabi Yusuf, surat Maryam agar seperti Maryam kalau perempuan. Tapi kenapa kok enggak membaca surat Muhammad? Apa enggak pengen anaknya seperti Nabi Muhammad? Kenapa ibu-ibu yang hamil enggak membaca surat Ibrahim? Apa enggak pengen anaknya seperti Nabi Ibrahim? Kenapa kok enggak membaca surat Al-Baqarah? Apa enggak pengen anaknya seperti? Ya jangan digatuk-gatukkan seperti itu. Surat Al-Baqarah ini diawali dengan huruf alif, lam, mim. Itu bukan kata, bukan kalimat, tetapi huruf. yakni alif, lam, dan mim. Artinya enggak ada artinya. Seperti kalau dalam bahasa Indonesia RL, apa artinya? RL. SM. Apa SM ini? Itu seperti U. Itu. Alif lam mim ini huruf. Namun sebagian mufassir ada yang menafsirkan bahwa alif yang dimaksud alif lam mim adalah malaikat Jibril. Yang benar yang mana? Alif lam mim itu terserah Allah Subhanahu wa taala maknanya, namun alif lam mim tidak ada artinya. Ini menunjukkan akan kemujizatan Al-Qur'an. Alif lam mim Rasul sendiri tidak bisa menerjemahkan. Alif lam mim ya alif lam mim. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukan produknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan akan kebesaran Allah, menunjukkan kepada manusia bahwa Al-Quran itu memang Allah yang menciptakan. Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran bukan produk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Muhammad pun nggak ngerti artinya. Allahu a'lam. Seperti Qaf, seperti Toha, seperti Kha, Ya, Ain, Sad. Inilah merupakan keajaiban Al-Quran, merupakan mukjizat Al-Quran yang ada kalimat-kalimat yang kadang-kadang nggak bisa diterjemahkan. Allah yang maha tahu. Belum kalau tentang ayat-ayat mutasyabihat.
Kadang-kadang semuanya pemaknanya diserahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alif lam mim. Alif lam mim artinya ya alif, lam dan mim. Dzalikal kitabul la raiba fih. Dzalika artinya itu untuk laki-laki. Kalau perempuan tilka. Alkitab, Alkitab ya kitab, Al-Quran yang dimaksud karena Al-Quran memiliki banyak banyak arti. Al-Quran, Al-Zikr juga Al-Quran. Nama-nama Al-Quran, Al-Furqan juga Al-Quran. Ada Al-Quran ya Al-Quran. Kemudian ini kitab juga Al-Quran. Maka Alkitab adalah Al-Quran. Zalikal kitab, itu kitab Al-Quran. Hadzal kitab, ini juga kitab, Pak. Ini kitab. Buku juga artinya kitab. Tapi yang dimaksud di situ adalah Al-Quran. Kenapa kok Alkitab di situ dimaksud Al-Quran? Karena terusan kalimatnya adalah la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Kitab-kitab selain Al-Quran kayak buku Ibnu Katsir. Kemudian ada buku-buku tulis, buku-buku cetak. Itu terkandung keraguan. Profesor yang satu bisa didebat dengan profesor yang lain. Ahli yang satu didebat dengan yang lain. Hadis ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan. Tapi Al-Quran, maka kita disebut Al-Quran karena selanjutnya adalah la raiba fihi, tidak ada keraguan. Maka kalau ada orang Islam yang ragu terhadap Al-Quran, itu dipertanyakan keislamannya. Karena mengimani Al-Quran itu adalah sebuah keniscayaan, suatu kewajiban, harus tidak bisa ditawar. Banyak bukti-bukti kebenaran Al-Quran yang akal sehat pun tidak akan bisa menyangkalnya. Kebenaran Al-Quran nggak bisa diragukan. Terbitnya matahari dari timur, tenggelamnya dari barat, siapa yang meragukan? Dan siapa yang bisa merubah? Nggak ada. Datangnya malam kemudian menutupi siang, itu Al-Quran mengatakan seperti itu. Siapa yang meragukan benar adanya? Dan siapa yang bisa mencegah? Mama Loren nggak bisa, Mbak Marijan nggak bisa, pawang siapa yang terkenal juga nggak bisa, nggak diragukan. Manusia ada seperti tanah, Al-Quran mengatakan seperti itu. Kemudian jadi air mani, jadi segumpal darah, segumpal daging, kemudian diberi dengan tulang, ditutup sempurnakan, dibungkus dengan kulit, kemudian Allah tiupkan ruh, itu benar adanya. Setelah itu kemudian Allah berikan rezeki. Kita orang tua enggak memberi rezeki, siapa? Allah yang memberi rezekinya melalui plasenta. Sehari-hari makanan seorang ibu melalui plasenta kemudian masuk dalam menjadi makanan untuk si jabang bayi. Ragukah? Tidak, karena itu benar. Kita orang tua, coba Bapak Ibu, apa yang kita lakukan kepada istri kita, pada anak kita? Ya begitu, suami istri bergaul kemudian dibiarkan begitu saja. Bapak enggak ngapa-ngapain, ibu yang enggak ngapa-ngapain, paling menjaga kesehatannya. Enggak membuat telinga, enggak membuat tangan, kaki tidak. Usus enggak membuat, hati enggak membuat, tapi begitu bedunduk keluar, Pak, sempurna. Ada tangan, ada hidung, ada semuanya. Maka yang disebut Allah itu kedua adalah manusia, yang harus ditaati oleh manusia adalah orang tua. Itu yang disebut oleh Allah orang tua yang kedua itu untuk diperbuat baik oleh seorang anak. Maka orang tua itu wakilnya Allah Subhanahu wa taala. Dari itu ruh Allah yang menciptakan, dititipkan di rahim seorang ibu. Ya kan?
Makanya itu kalau kita pengen bahagia mulia, taati orang tua, hormati orang tua. Itu Allah yang menyatakan, dan memang benar dalam Al-Qur'an enggak ada keraguan sama sekali, la raiba fih. Al-Qur'an itu ada aslinya sampai saat sekarang ini. Kalau yang ada pada diri kita ini adalah lembaran-lembaran Al-Qur'an, mushaf Al-Qur'an. Al-Qur'annya sungguhnya adalah fi lauhim mahfuz. Bal wa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Awalnya Rasul menerima wahyu ditulis oleh sahabat di pelepah daun kurma. Pelepah-pelepah itu ada ditulis di di tulang-tulang. Berserakan Al-Qur'an itu. Sekarang menjadi digital. Ada yang di komputer, ada yang di HP, digital. Kemudian ada yang dicetak di kertas ini, Pak. Ini tinta. Namun ini adalah namanya mushaf Al-Qur'an. Kalau kalamullah fi lauhim mahfud, maka la yamusu illal mutahharun. Tidak ada yang bisa menyentuh kalamullah itu, Al-Qur'an ya sungguhnya fi lauhim mahfud illal mutahharun, kecuali orang-orang yang suci. Maka kalau ada orang yang meragukan Al-Qur'an, itu dipertanyakan. Kayak seorang pendeta yang murtad, ada kan wong Islam, Pak, seorang ustadz murtad, ya kan? Wong Islam jadi ustadz, tapi meragukan Al-Qur'an, kan murtad akhirnya itu. Gitu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an yang tidak ada keraguan itu memang hanya untuk orang-orang yang beriman. Kalau mereka orang kafir ragu, ya namanya orang kafir. Orang musyrik lagu iya jenengan orang musyrik. Itu paganisme, ya mereka yang kitabnya bukan Al-Qur'an ragu, ya memper dan wajar-wajar saja. Tapi kalau al-muttaqin, orang yang bertakwa, pasti dijamin mereka itu tidak ragu. Kenapa? Karena hudan lil muttaqin, Al-Qur'an itu merupakan petunjuk, merupakan pedoman, way of life bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau mereka ya biarin, karena mereka bukan orang yang bertakwa. Maka Ramadan orang-orang sok hibah, mencela, mencemooh orang-orang yang makan siang-siang di pasar. Di pasar makan pahpoh. Ya gak apa-apa karena mereka bukan orang Islam. Gitu loh. Puasa itu hanya diwajibkan orang-orang yang beriman. Maka Al-Qur'an yang mulia ini gak ada keraguan bagi mereka, orang-orang yang dirinya adalah orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah derajat yang paling tinggi. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, ini takwa, Pak. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takwa itu mudah untuk melaksanakan, untuk mengatakan, tapi berat melaksanakannya. Takwa itu kata ittaqo. Takwa itu menjaga, takwa itu berhati-hati. Ku anfusakum, jagalah. Ittaqo, bertakwalah. Orang yang bertakwa adalah orang yang berhati-hati dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Orang yang bertakwa, orang yang menjaga dari ajaran-ajaran agama Allah dan Rasulnya, menjaga dari syariat Islam. Berhati-hati, ngati-hati tenan, jangan sampai terperosok. Itu orang-orang yang bertakwa. Apalagi sekarang ini. Sekarang ini tahun baru, masih tahun baru ya. Ya, bulan Rajab itu untuk apa? Untuk
Hijriah. Kalau Masehinya kan masih tergolong baru, masih akhir Januari. Mengingatkan kembali umur kita ini bertambah tua. Kita ini wis tuwek, Pak, udah tua, maka jangan aneh-aneh. Yang umur 60 tahun ke atas sudah sore, sudah jelang maghrib, enggak usah aneh-aneh. Berbekalah takwa, mempersiapkan diri bekal untuk kehidupan setelah kematian kita. Maka ada pelatihan namanya pelatihan hidup setelah mati. Makanya kita ini pikirannya jangan hanya mencari penaknya dunia, enaknya dunia kan. Begitu banyaknya orang yang pikirannya bagaimana hidup itu enak, Pak. Enggak memikirkan bagaimana matinya enak. Karena pikirannya hidupnya enak, bagaimana hidupnya enak kan full cari harta, full kerja. 8 jam full untuk kerja bahkan sampai lembur. Enggak ke masjid, enggak ngaji enggak sempat, enggak membaca Quran. Kenapa? Karena pikirannya bagaimana hidupnya enak. Kendaraan ada, makan ada, ya makan enak, rumah nyaman, ya Allah, semuanya tercukupi begitu. Kenapa enggak ke masjid? Karena enggak memikirkan matinya enak. Kita juga harus berpikir bagaimana matinya kita enak. Maka kita rajin ngaji, rajin bersedekah, rajin beribadah. Agar apa? Agar mati kita enak. Jamaah sekalian, di dunia ini tidak lama. Ya. Perbandingannya 1 banding berapa? 1 harinya di dunia, 1000 tahun di akhirat. Kalau kita di dunia itu hidup di dunia itu setengah hari, di akhirat hanya 500 tahun. Seharinya di akhirat 1000 tahun, seharinya di dunia 1000 tahun di akhirat. Setengah harinya di dunia 500 tahun di akhirat. Ya Allah, khalidina fiha abadan, kekal selama-lamanya. Ini mengingatkan betul Pak bagi saya terutama. Di dunia ini memang enggak lama. Tapi hidup yang tidak lama ini risikonya besar. Risikonya sangat besar hidup yang enggak lama ini. Benar, hidup kita enggak lama. Namun tanggung jawab hidup yang tidak lama ini, tanggung jawabnya besar. Hidup kita yang tidak lama ini menentukan Pak nasib kita di akhirat nanti. Senang, sengsara, celaka, disiksa, itu ditentukan waktu yang tidak lama. Ngaji di sini enggak lama, Pak. Bapak ngaji di sini, sholat di masjid ini enggak lama. Paling berapa tahun kalau kita di masjid ini? 50 tahun, 60 tahun. Padahal masih sekian tahun lagi dunia ini masih kita liang lahat. Enggak lama kita itu. Ya Allah, namun yang enggak lama ini menentukan keadaan kita di akhirat nanti. Makanya waktu yang enggak lama ini gunakan sebaik-baiknya. Jangan tertipu dengan hijau ranumnya dunia, al-malu wal banun zinatal hayatid dunia, harta, anak, pernak-perniknya, jabatan, pekerjaan, gitu, itu merupakan perhiasan hidup di dunia. Jangan terkecoh dengan nikmatnya harta, jangan terkecoh dengan kita ini punya jabatan, jangan silau ketika kita punya harta, dan jangan tergoda ketika saat kerja. Makanya saat ibadah ya ibadah. Jamaah sekalian, derajat takwa ini derajat yang paling tinggi yang mesti kita berupaya untuk meraihnya, karena orang yang bertakwa dijamin mak bledeng masuk surga. Apa mak bledeng itu, Pak? Mak bledeng itu ya apa Pak Haji? Bahasa Padangnya nyemplung.
Oh, saya baru tahu sekarang. Mak, bledeng itu bahasa Padangnya nyemplung. Masuk dalam surga. Tapi nggak mudah ternyata, Pak. Takwa itu melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Salat laksanakan. Puasa laksanakan. Baca Quran laksanakan. Sedekah laksanakan. Mabuk tinggalkan, berhenti. Ngerasa tetangga lanjut gitu. Nah, siapa yang nggak pernah ngerasani ke bahasa Indonesia ya? Apa merasani bahasa Indonesia apa? Ngomongin tetangga. Siapa yang ada di sini yang belum pernah ngomongin tetangga? Saya tak lihat orangnya tuh. Ya ini yang jilbab merah ini belum pernah ngomong tetangga itu. Ya Allah. Ciri-ciri orang yang bertakwa kita harus paham. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Beriman kepada yang gaib. Iman adanya malaikat kita raqib dan atid. Ada CCTV yang gaib itu malaikat raqib dan atid. Memelemkan kita semacam ada kamera. Ada CCTV. Itu nanti dimasukkan dalam sebuah file itu kemudian masuk dalam folder pada saatnya nanti ketika di akhirat itu dibuka. Mulut terkunci, tangan jadi saksi, kulit jadi saksi. Ya Allah ya Rabb. Kita mengimani seperti itu. Malaikat itu banyak jumlahnya. Seberapa banyaknya? Banyaknya seperti sebanyak pasir. Juga nggak bisa dihitung, Pak. Adanya makhluk halus harus iman, yakin yang gaib. Kalau bahasa kita ada genderuwo, ada kuntilanak, ada momok, ada munyuk, ada apa lagi itu? Ada genderuwo bahasa-bahasa, ya bahasa-bahasa daerah kan seperti itu. Kalau bahasa Al-Quran namanya jin. Barang yang yakin kita ada. Mereka beranak, mereka juga mati kecuali belis. Kalau belis bisa mati. Iblis nggak bisa mati, yang lain juga bisa mati. Yakin adanya malaikat, ada malaikat rahmat. Malaikat itu nggak hanya 10, Pak. Kalau malaikat 10 pelajaran SD, malaikat itu jumlahnya banyak. Ada malaikat pembawa rahmat. Ya kan? Ada yang keliling malaikat itu. Jumlahnya berapa Allahu a'lam, Allah yang maha tahu. Masya Allah. Zaman sekalian itu yang gaib. Nanti kita ini harus yakin sekarang kita ini ada di terminal, Pak. Kita di terminal tinggal menunggu yang jemput, nunggu travel. Kita ini travel akan berangkat. Apa travel itu? Namanya malaikat Israel. Sekarang kita hidup ini hanya menunggu sholat dan disolatkan. Kita menunggu malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa, mencabut nyawa kita. Sudah siap? Siap malaikat Israel mencabut nyawa kita? Kondel, Pak. Berani banget. Insya Allah. Siap nggak siap? Harus siap. Pertanyaannya siap ya siap. Kalau bekalnya nggak cukup ya remuk, Pak. Ya Allah, itu yakin nanti kita akan masuk dalam kubur. Ada amalan orang hidup pada orang yang mati. Kita menyolatkan itu Allahumma firlahu, menyolatkan orang yang mati itu adalah amalan orang hidup pada orang yang mati. Ketika kita berdoa assalamualaikum ya ahlul kubur. Kemudian ada lagi bersedekah atas nama orang yang meninggal. Amalan orang hidup pada orang yang mati. Anak mendoakan kepada orang tua. Anak yang soleh, anak yang mendoakan pada orang tua. Amalan orang-orang itu pada orang yang mati. Kita yakin dengan yang gaib itu. Coba bayangkan, Pak. Bayangkan coba. Dulu mungkin ada kawan di al-jihad. Tetangga. Mungkin kerabat yang dulu bersama kita sekarang sudah meninggal. Bayangkan kalau sekarang kita yang mati, Pak.
Ketika menyolatkan jenazah, bayangkan kalau kita sholatkan kayak apa. Bayangkan kalau kita yang sudah mati, sekarang kita di mana dan bagaimana. Sekarang kita makan enak di kasur, naik kendaraan enak nyaman. Bayangkan kalau kita sudah masuk dalam kuburan. Bayangkan kita, Pak. Ketika lewat sambar kuburan itu, bayangkan kalau kita ada di situ. Kita gimana, kita di mana, kita sedang apa. Ya Allah, itu yang gaib. Maka sekarang siap-siap petunjuk Al-Quran, petunjuk Rasulullah. Hanya bersiap bekal iman dan amal soleh. Takwa terus dikejar itu agar mendapatkan kesempurnaan takwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, hurus salat, Pak. Seelek-elek orang yang Islam itu harus sholat. Karena kalau orang Islam tidak sholat, batal keislamannya. Kenapa? Karena sholat merupakan rukun Islam. Seperti halnya orang wudhu tidak membasuh muka, maka wudhunya tidak sah. Sebagaimana orang Islam tidak sholat, mengurangi rukun sholat. Kayak orang wudhu tidak membasuh muka, wudhunya nggak sah karena mengurangi rukun wudhu. Mau nikah, nggak ada pengantin perempuan. Misalnya Pak Haji nih mau nikah, nggak ada pengantin perempuan, nggak harus apa, tunggak apa? Ya nggak bisa. Sholat itu nggak harus nggak harus sholat berjamaah 5 waktu. Itu enggak gampang. Kita yang bisa sholat 5 waktu ini, Pak. Ya Allah, Pak, prosesnya dulu. Orang-orang yang di kampung, di jauh, ya Allah, Pak. Kadang-kadang sholat terlambat. Ya mereka enggak ada masalah. Maka sholat itu bertingkat-tingkat. Maka jangan diolok-olokkan, jangan dicemooh kalau orang sholatnya belum baik sebagaimana kita dulu. Karena kita berkawan dengan orang yang soleh, rajin taklim, kemudian iman kita meningkat, kita bisa menjaga sholat 5 waktu. Yang bayangan kita jangan di metro. Saya tuh sukanya keliling. Di satu kampung itu, Pak, untuk sholat duhur nggak bisa berjamaah. Kenapa? Nggak ada orang pada ke ladang. Maghrib agak 1 baris. Ngisa setengah baris, subuh 2 orang. Makanya pelan-pelan. Alhamdulillah sudah azan. Jadi itu sholat melalui proses. Enggak apa-apa. Mereka orang-orang yang masih awam, sholatnya orang awam. Maka derajat sholat bertingkat-tingkat. Kita mempertahankan untuk mendapatkan 27 keutamaan sholat berjamaah ala waktiha di awal waktu. Kita doakan sahabat-sahabat, kawan-kawan, mereka yang sholatnya belum bisa ke masjid 5 waktu, kita doakan agar dimudahkan mereka dalam proses untuk menjaga sholat 5 waktu di masjid, karena sholat yang baik itu harus kita kejar, dan sholat itu merupakan cirinya orang-orang yang bertakwa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada yang keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah rahimakumullah, demikian tadi taujihat yang disampaikan oleh beliau Ustaz Dr. Mustafa. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita pahami dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Meningkat acara selanjutnya yakni bakti sosial. Langsung saja, yang pertama Bapak Undus, yang kedua Bapak Ucup, yang ketiga Bapak Nanang, yang keempat Ibu Aminah, yang kelima Ibu Ayuni, yang keenam Ibu Hadijah, yang ketujuh Ibu Ismaini, yang kedelapan Ibu Maya,
Yang kesembilan Ibu Marhamah, dan yang terakhir Ibu Munjiah. Mungkin yang ibu-ibu nanti bisa dari belakang, diantarin ke belakang. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah acara demi acara telah kita lalui. Ini kata acara yang selanjutnya, ini penutup. Marilah kita tutup acara ta'lim pada malam hari ini dengan baca lafaz hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح 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 قوية، شبت كالنار 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 وضية.